Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah kepabeanan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep umum dan aplikasi tarif kepabeanan. Oke, masih bersama saya Anda dari Politeknik Negeri Lampung. Kemudian poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 5. Yang pertama adalah tarif. Ya, kita akan bicara tentang definisi tarif itu apa, kemudian kita juga akan sedikit membahas tentang buku tarif kepabeanan Indonesia, kemudian kita akan membahas tentang tarif bea masuk, tarif maksimumnya dan juga apa saja yang dikecualikan. Yang ketiga kita akan membahas tentang perhitungan bea masuk, perhitungan nilai pabean, bea masuk, nilai impor, PPN dan PPh. Kemudian ada bea masuk tambahan, yaitu bea masuk tambahan selain bea masuk normal. Nanti kita akan membahas tentang BMAD atau bea masuk anti dumping, kemudian bea masuk imbalan, safeguard, bea masuk pembalasan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang bea keluar. Mulai dari tarifnya, komponen, dan perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke definisi tarif. Apa sih tarif itu? Tarif adalah suatu pengklasifikasian barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Nah, yang harus kita highlight di sini adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea. Klasifikasi barang dan pembebanan bea ini kita gunakan untuk menghitung bea masuk yang terutang. Ya, kemudian apa sih klasifikasi barang itu? Klasifikasi barang itu adalah untuk penetapan tarif bea masuk dan keluar. Barang dikelompokkan dalam sistem klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi barang adalah suatu penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarifan. Ya, kemudian juga berfungsi untuk transaksi perdagangan. Kemudian berfungsi juga untuk proses pengangkutan, ya, khususnya untuk perdagangan internasional kayak ekspor impor. Nah, jadi setiap barang itu sudah memiliki bahasa universalnya masing-masing. Artinya bahasa yang dipakai secara internasional. Ya, jadi bahasanya itu adalah dengan kode-kode. Biasanya terdiri dari 6 kode. Nah, itu sudah disepakati secara internasional. Artinya seluruh word custom di Indonesia ini, di dunia ini, word custom di dunia ini menggunakan bahasa yang sama, yaitu dengan digit nomor barang tersebut. Nah, jadi nanti digit barang ini bisa kita gunakan untuk manifest, memasukkan manifest. Jadi kita kalau memasukkan manifest lagi tidak menggunakan nama barangnya, tetapi sudah menggunakan digit kodenya, gitu ya. Itu ada 6 kode. Untuk secara dunia 6 kode, tapi khususnya di ASEAN dari 6 kode tersebut ditambahkan 2 kode terakhir itu khusus untuk yang di ASEAN. Itu kesepakatan dari negara-negara di ASEAN. Ya, dia juga berfungsi untuk apa? Untuk statistik, gitu ya. Kemudian juga ini berlaku secara internasional. Nah, dari 8 digit tersebut itu nanti akan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, ya. Setelah ditetapkan maka akan muncullah yang namanya buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah, seperti ini bukunya, tebal ya. Ini yang terakhir 2017, tapi setahu saya sepertinya ada yang tahun 2019 ya, tapi correct me if I wrong ya, tapi bentuk bukunya adalah seperti ini ya. Ini isinya adalah seluruh kode barang ya. Jadi kita nanti kode barang sudah tidak lagi menggunakan nama, tapi sudah menggunakan kode. Terdiri dari 6 angka secara internasional atau 8 angka untuk khusus di ASEAN, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang penggolongan atau klasifikasi barang ya. Jadi setelah kita tahu nih barang tersebut ada di klasifikasi berapa, klasifikasi apa gitu ya. Selanjutnya kita akan
melakukan pembebanan, yaitu besaran tarif untuk menghitung pungutan yang harus dibayar. Ini adalah proses kita untuk menentukan tarif. Berapa sih tarifnya dari klasifikasi tersebut, dari barang yang sudah kita golongkan tersebut. Nah, ada 3 jenis pembebanan atau 3 jenis tarif. Yang pertama adalah tarif ad valorem. Nah, tarif ad valorem ini adalah besaran bea masuk ditentukan dari persentase tertentu dari nilai pabean barang impor. Jadi bentuk tarifnya itu ditunjukkan dengan persentase. Misal 5% atau 0,5% tarif gitu ya. Tarifnya 0,5%. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tarif spesifik. Kalau tarif spesifik ini biaya masuknya dikenakan berdasarkan rupiah tertentu dari setiap satuan barang impor. Misalnya tarif bea masuk untuk beras misalnya Rp550 per kilogram. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk rupiah. Tidak tarif lagi tapi sudah dalam bentuk rupiah. Nah, barang-barang apa aja sih yang dikenakan tarif spesifik? Nah, biasanya yang dikenakan tarif spesifik itu adalah barang-barang seperti gula gitu ya, kemudian beras, kemudian minuman mengandung etil alkohol, kemudian master film ya, kalau kita impor film nih misalnya gitu ya, ada kita kenakan bea masuk juga, itu namanya master film. Nah, kalau gula itu biasanya kita kenakan per kilogramnya. Gula, beras itu per kilogram. Kalau minuman yang mengandung etil alkohol itu biasanya per liter. Sedangkan master film itu dikenakan per milimeternya. Nah, yang terakhir itu adalah kompon tarif atau tarif kombinasi, atau tak ada juga yang menyebut tarif gabungan. Nah, tarif kombinasi ini adalah merupakan kombinasi antara tarif persentase atau ad valorem tadi dan tarif spesifik ya. Dua-duanya kita gunakan sekaligus dalam suatu barang impor. Ya, jadi gabungan antara tarif yang berbentuk persentase dan tarif yang berbentuk rupiah tertentu. Sekarang kita masuk ke tarif bea masuk. Nah, berdasarkan dengan ketentuan umum bahwa tarif bea masuk itu setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Tapi ada hal-hal yang dikecualikan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah barang impor hasil pertanian tertentu. Ya, ini terkait dengan hasil pertanian, biasanya ini sudah ditetapkan oleh pemerintah besarannya ya. Kemudian barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif Schedule 21 GATT. Nah, ini juga masih terkait dengan hasil pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu adalah barang impor yang termasuk dalam perjanjian internasional. Nah, ini misalnya ada perjanjian tertentu atau perjanjian khusus antara suatu negara dengan negara lain. Indonesia dengan Jepang, misal Indonesia dengan Cina gitu ya, dengan Singapura gitu. Kemudian bisa juga antar perjanjian antar komunitas suatu negara dengan negara, misalkan ASEAN dengan Jepang, ASEAN gitu ya, dengan China dan segala macamnya. Atau bisa juga antara komunitas negara dengan komunitas negara yang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah barang bawaan penumpang, awak sarana angkut, pelintas batas, barang kiriman pos atau jasa titipan. Nah, pelintas batas ini adalah untuk daerah-daerah yang ada di perbatasan ya suatu negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei misalnya seperti itu. Nah, biasanya di sana ada yang namanya bebas bea masuk untuk barang-barang tertentu. Biasanya ini untuk barang-barang keperluan sehari-hari. Nah, dengan jumlah yang sudah ditentukan, artinya tidak boleh melebihi jumlah yang sudah diatur gitu loh. Artinya kalau seandainya dia melebihi jumlah yang sudah ditentukan, maka tarif bea masuknya sudah berlaku seperti umum gitu ya, ketentuan umum. Nah, jadi ini adalah pengecualian untuk tarif bea masuk yang berdasarkan ketentuan umum setinggi-tingginya adalah 40% dari nilai pabean.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perhitungan biaya masuk. Ya, intinya adalah dengan cara mengalihkan antara tarif biaya masuk dengan nilai pabeannya. Nah, sebelum kita bisa menentukan tarif biaya masuk dan nilai pabeannya, kita harus mencari dulu masing-masing komponen. Yang pertama adalah nilai pabean. Nilai pabean itu didapatkan dari CIF dikalikan dengan kurs. CIF ini adalah terkait dengan cost, insurance, and freight. Ya, jadi segala bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman. Ya, bisa terjadi misalkan biaya angkut, kemudian apalagi biaya-biaya di pelabuhan, kemudian biaya transport dari negara luar masuk Indonesia. Nah, itu sekaligus dengan asuransinya. Nah, itu harus ditambahkan dulu, baru kemudian kita kalikan dengan kursnya. Nah, kurs yang kita pakai di sini adalah kurs Kementerian Keuangan atau kurs pajak ya. Ini sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, bukan kurs, harus diingat, kita tidak menggunakan kurs BI ataupun kurs tengah, tapi yang kita gunakan adalah kurs pajak. Nah, biasanya kurs pajak ini kan keluarnya seminggu sekali nih. Nah, kita harus tahu kira-kira pada saat kita pengiriman kurs pajaknya berapa. Yang kita pakai adalah pada saat kita pengiriman itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bea masuk. Nah, cara mencari bea masuk adalah tarif dikalikan dengan nilai pabean, ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai impor. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai impor? Yaitu nilai pabean ditambahkan dengan dengan bea masuk. Nah, setelah kita dapat nilai impor, selanjutnya kita akan bisa menghitung yang namanya PPN. Ya, PPN ini pajak-pajak atau pajak-pajak yang terkait dengan impor. Itu biasanya PPN, kemudian ada PPh 22 impor, kemudian ada juga untuk barang-barang mewah tertentu ya, itu namanya PPNBM. Nah, kita mengalihkannya adalah dengan cara tarifnya dikalikan dengan nilai impor. Nilai impor yang kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Nah, kemudian yang pertama contohnya adalah mencari PPN, yaitu 10% dikalikan nilai impor. Yang kedua adalah PPh. Nah, PPh ini tarif dikalikan dengan nilai impor. Nah, tarifnya ada banyak nih. PPh ini terkait PPh nomor 22 ya. Terkait dengan impor itu ada 2,5%, ada 7,5%. Nah, ini tergantung apakah perusahaan tersebut sudah memiliki API ya. API itu adalah angka pengenal impor. Nah, biasanya kalau dia sudah punya API, tarif yang dikenakan adalah 2,5%. Kalau dia belum punya API, maka tarif yang kita gunakan adalah 7,5% ya. Sekali lagi harus diingat bahwa pajak yang kita kenakan itu dikalikan dengan nilai impornya ya. Bukan bea masuknya, bukan nilai pabeannya, tapi nilai impor, yaitu nilai pabean ditambahkan dengan bea masuk. Seperti itu. Kita masuk ke contoh perhitungan bea masuk ya. Di sini ada soal PT Ozi mengimpor kalsium klorida 95% dari Taiwan sejumlah 150.000 kg. Total CIF ya, ini sudah diketahui totalnya nih, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Total CIF adalah 25.000 US dollar. Kemudian tarif pos 2516.12.20, kemudian tarif bea masuk 5%, tarif PPN 10%, tarif PPh 2,5%. Kurs pajaknya adalah Rp14.500. Yang diminta, hitunglah berapa bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar PT Ozi. Ini ada dua yang diminta, yaitu biaya masuknya berapa, kemudian pajaknya itu berapa. Nah, tadi kita sudah ketahui kalau biaya masuk itu kan rumusnya tarif bea masuk dikalikan dengan nilai pabean. Ya, kemudian karena nilai pabeannya belum tahu, kita harus cari dulu nih. Yang pertama adalah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan bea masuk ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bea masuk itu rumusnya tarif bea masuk dikalikan dengan nilai pabean. Nah, nilai pabean ini belum kita ketahui nih, maka kita harus mencari dulu nilai pabean. Nilai pabean didapat dari mengalihkan CIF dengan kurs pajak. Nah, total CIF sudah diketahui yaitu 25.000 US dollar, kemudian dikalikan dengan kursnya 14.500, maka nilai pabeannya adalah 362 juta rupiah. Kemudian kita bisa menghitung bea masuknya ya, tarifnya sudah diketahui 5% dikalikan dengan nilai pabeannya
362 juta rupiah. Maka didapat biaya masuknya adalah 18.125.000. Kemudian biaya masuk kalau ditanya misalnya berapa biaya masuknya, maka sampai di sini kita selesai, yaitu sampai di 18.125.000. Sedangkan dalam soal ini kan yang ditanyakan adalah biaya masuk dan pajak, ya, total yang dibayarkan oleh perusahaan dalam proses mengimpor barang. Nah, selanjutnya kita harus mencari apa? Untuk mencari pajaknya kita harus tahu dulu nilai impornya. Nilai impornya adalah penjumlahan antara nilai pabean dan bea masuk. Nilai pabeannya 362 juta ditambahkan dengan bea masuknya 18.125.000, maka didapat nilai impornya adalah 380.125.000. Nah, kemudian baru bisa kita menghitung pajak-pajak terkait dengan impor barang tersebut. Yang pertama adalah PPN, yaitu 10% dikalikan dengan nilai impornya. 380.125.000, kemudian dihasilkan 38.012.500. Nah, yang perlu diingat bahwa pajak itu melakukan pembulatan dalam proses perhitungannya, yaitu pembulatan ke atas, sehingga tiga angka terakhir itu harus bernilai 000. Maka kalau 38.012.500 kita harus melakukan pembulatan ke atas, ya, pembulatannya ke atas, tidak ada pembulatan ke bawah, pembulatannya selalu ke atas. Menjadi berapa? Menjadi 38.013.000, ya. Pastikan 3 angka di belakang itu adalah 0. Kemudian PPN sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita akan mencari yang namanya PPH. Tarif PPH-nya sudah diketahui di soal, yaitu 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Ya, nilai importnya adalah 380.125, maka didapat PPH-nya adalah 27.175.000. Ya, ini tidak perlu kita bulatkan karena memang di 3 angka terakhir itu bernilai 0. Selanjutnya kita sudah tahu biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, dan PPH-nya berapa. Di soal diminta berapa jumlah yang harus dibayarkannya, ya, antara biaya masuk dan nilai impor. Maka kita harus menjumlahkan ketiga aspek atau 3 komponen tadi, ya. Kita menjumlahkan biaya masuk, ditambahkan dengan PPN-nya berapa, ditambahkan dengan PPH-nya, maka didapat 83.313.000 rupiah. Ini adalah total yang harus dibayar oleh PT Ozi dalam rangka mengimpor barang. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bea masuk yang berlaku umum, ya, itu ada di pasal 12. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih luas lagi bahwa ada yang namanya bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini dikeluarkan atau adanya bea masuk tambahan ini dikarenakan alasan khusus yang mengancam perekonomian nasional. Nah, ada beberapa tambahan bea masuk. Yang pertama adalah bea masuk anti dumping. Yang kedua adalah bea masuk imbalan. Yang ketiga adalah bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. Dan yang terakhir adalah bea masuk pembalasan. Oke, kita akan bahas satu persatu dari bea masuk tambahan ini. Oke, ya. Yang pertama kita akan bahas tentang bea masuk anti dumping. Nah, berapa besar pengenaan dari bea masuk anti dumping ini adalah setinggi-tingginya nilai normal dikurangi harga ekspor. Nilai normal ini adalah nilai yang berlaku atau nilai yang sebenarnya ada di pasar domestik negara si pengekspornya gitu. Misalnya di Cina gitu. Di Cina memproduksi misalnya motor. Nah, harga normalnya di Cina itu berapa? Nah, itu namanya harga normal. Harga yang berlaku di pasar Cina gitu ya. Kemudian harga ekspor itu adalah harga yang disepakati antara importir dan eksportir atau harga yang harus dibayarkan atas barang yang diekspor ke dalam daerah pabean, ya. Nah, setinggi-tingginya adalah nilai normal dikurangi harga ekspor. Nilai normal yang terjadi di China, ya, di Cina dikurangi dengan harga ekspornya gitu ya. Nilai yang disepakati antara eksportir dan importir. Nah, kita bahas dulu apa sih bea masuk anti dumping itu. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa harga ekspornya gitu ya, harga yang dimasukkan ke dalam
daerah pabean itu lebih kecil dibandingkan nilai normalnya atau harga yang berlaku di pasar domestik di Cina-nya gitu ya. Kita memiliki atau kita mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai pasarnya di sana. Nah, akibatnya apa sih? Yang pertama adalah adanya kerugian industri dalam negeri barang sejenis. Artinya barang-barang kita nih yang sejenis dengan barang impor tadi itu menjadi rugi gitu ya, karena kedatangan barang yang lebih murah dari harga normal di kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengancam kerugian industri dalam negeri barang sejenis ya, ini adalah adanya ancaman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghalangi pengembangan industri barang sejenis dalam negeri ya. Adanya kerugian industri, adanya ancaman kerugian ya, dan juga adanya menghalangi pengembangan industri sejenis dalam negeri. Nah, biasanya ketika kita akan memberlakukan bea masuk anti dumping ini, bea masuk tambahan yaitu anti dumping ini, itu biasanya dibuatkan tim dulu, tim untuk anti dumping namanya. Tim anti dumping ini biasanya anggotanya adalah lintas kementerian ya, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Ini ditentukan oleh pemerintah. Kita cari dulu benar nggak ada yang namanya dumping di sana ya. Kalau seandainya ada, maka selanjutnya itu adalah pemerintah menentukan berapa besaran tarif untuk anti dumping ini ya, bea tambahan anti dumping ini, bea masuk anti dumping ini, berapa besarnya. Nah, seperti itu. Nah, besarnya itu maksimal atau setinggi-tingginya adalah harga normal di China-nya atau di tempat pengekspornya dikurangi dengan harga ekspor ya, atau harga yang kita sepakati atau harga yang dibayarkan untuk masuk ke dalam daerah pabean, seperti itu. Bea masuk tambahan yang kedua itu adalah bea masuk imbalan ya. Sebetulnya ini hampir mirip penanganannya dengan bea masuk anti dumping tadi ya, bahwa intinya adalah ada barang yang kita impor itu ternyata harganya lebih murah dibandingkan dengan barang sejenis yang ada di Indonesia atau lebih rendah gitu ya harganya. Nah, kalau tadi disebabkan oleh dumping gitu ya, kalau sekarang ini disebabkan oleh subsidi atau adanya bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri atau eksportir ya. Nah, ini yang menyebabkan barang yang masuk ke Indonesia atau barang yang masuk ke negara kita ini menjadi harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga barang sejenis yang sudah ada di negara kita. Nah, akibatnya yang ditimbulkan pun sama dengan dumping tadi, yaitu ada kerugian industri dalam negeri barang sejenis, kemudian mengancam kerugian industri dalam negeri barang sejenis, sampai dengan menghalangi pengembangan industri barang sejenis. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh negara kita dengan cara apa? Biasanya ketika sudah ada indikasi ke arah ini nih, ke arah subsidi ya, adanya subsidi di negara pengekspor, kita sama seperti dumping tadi, kita buat yang namanya tim lintas kementerian untuk menyelidiki apakah subsidi itu benar adanya dan berapa besar subsidinya gitu ya. Kemudian sampai pada tahap berapa besar sih tarif bea masuk yang harus kita kenakan untuk bea masuk imbalan ini gitu ya, untuk meminimalisir adanya kerugian-kerugian ya, atau ancaman-ancaman yang ada di negara kita. Nah, berapa besarannya? Yaitu maksimal atau setinggi-tingginya selisih antara subsidi dengan pungutan yang dikenakan saat ekspor ya. Untuk mengganti subsidi ditambah biaya permohonan ya, tanggungan atau pungutan untuk memperoleh subsidi. Atau secara gampangnya itu adalah selisih antara subsidi dengan segala macam biaya yang dikenakan saat ekspor untuk menggantikan subsidi ya, untuk menggantikan subsidi tersebut. Itu maksimum biaya yang kita kenakan. Oke, bea masuk tambahan ketiga yaitu adalah bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. Oke, bea masuk tindakan pengaman ini yaitu ketika
terjadi atau terdapat lonjakan impor secara absolut atau relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, ya, sehingga mengakibatkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing, ya, atau sekedar mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing, ya. Ada dua instrumen alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir akibat impor yang terjadi. Itu ada yang berdasarkan dengan fiskal, yaitu dengan setinggi-tingginya sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius dalam negeri, atau yang kedua adalah dengan tindakan pengamanan yang ditetapkan dalam bentuk kuota. Jadi kita membatasi gitu ya kuota masuknya. Kemudian maka ketika kita sudah menentukan, misalkan pemerintah menentukan menggunakan kuota saja gitu, pembatasan kuota, maka kita tidak boleh lagi menggunakan alternatif fiskal. Nah, tapi kalau kita sudah menggunakan alternatif fiskal, maka jumlah kuotanya itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi kita harus memilih salah satu dari dua instrumen alternatif ini, gitu ya. Sekali lagi yang perlu diingat, tadi kita sudah bahas yang pertama anti dumping, yang kedua imbalan, yang ketiga safeguard. Nah, ketiga bea masuk tambahan ini dikenakan sebagai bea masuk tambahan dari bea masuk yang berlaku umum sesuai dengan pasal 12. Jadi kita punya bea masuk umum, kemudian ditambahkan lagi dengan bea masuk tambahan ini untuk kondisi-kondisi yang mengancam perekonomian negara. Oke, lanjut ke tambahan bea masuk tambahan terakhir. Selanjutnya, bea masuk tambahan terakhir adalah bea masuk pembalasan. Nah, bea masuk pembalasan ini dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Ya, contoh diskriminatif di sini adalah misalnya adanya pembatasan ya terhadap barang ekspor Indonesia, kemudian adanya larangan atau adanya pengenaan tambahan bea masuk untuk barang-barang dari Indonesia. Nah, itu diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan bea masuk pembalasan. Nah, besarannya berapa? Besarannya itu merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan pasal 12 ayat 1. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan atau rumus dalam menghitung bea masuk anti dumping, kemudian bea masuk tindakan perlindungan atau safeguard, kemudian pajak dalam rangka impor. Oke, yang pertama bagaimana cara kita menghitung BMAD atau anti dumping, atau ini juga berlaku untuk bea masuk imbalan ya. Itu sama dengan persentase tarif BMAD dikalikan dengan nilai pabeannya. Sama ya, tarif dikali dengan nilai pabean. Kemudian BMTP juga demikian. Persentase tarif BMTP dikalikan dengan nilai pabean. Kemudian, nah ini yang agak sedikit berbeda ya. Setelah kita mengetahui berapa BMAD dan BMTP-nya, yang harus kita ingat adalah bahwa bea masuk tambahan ini dikenakan untuk menambahkan bea masuk yang sudah ada sesuai dengan ketentuan umum. Jadi kita hitung dulu bea masuknya berapa ya, rumusnya sudah kita jelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemudian baru kita tambahkan BMAD, kemudian BMTP-nya gitu ya. Ini harus kita tambahkan dulu dengan bea masuk ya, baru nanti kita bisa menilai atau mencari nilai impor, yaitu nilai pabean ditambahkan dengan pungutan pabean ya. Kalau tadi kan nilai impor ini kita dapatkan dari nilai pabean ditambahkan dengan bea masuk ya. Nah, kalau sekarang kita pakai yang nilai impor sama dengan nilai pabean ditambah dengan pungutan pabean. Artinya bea masuk sudah ditambah dengan BMAD, sudah ditambah dengan BMTP gitu ya.
Nah, kemudian kalau untuk perhitungan pajak dalam rangka impornya, yang pertama adalah PPN, masih sama, yaitu PPN-nya 10% dikalikan dengan nilai impor. Yang kedua adalah PPH, yaitu tarif PPH atau persentase tarif PPH dikalikan dengan nilai impor. Dan yang ketiga adalah PPNBM, yaitu persentase tarif PPNBM dikalikan dengan nilai impor. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bea masuk, sekarang kita akan bahas tentang bea keluar. Ini lebih simpel dibandingkan bea masuk tadi. Ya, tarif pembebanan bea keluar masih sama seperti bea masuk, yaitu ada jenisnya, ada ad valorem dan kemudian ada yang spesifik. Ad valorem berarti dia berdasarkan persentase, spesifik berdasarkan satuan mata uang tertentu. Nah, untuk ad valorem, rumus untuk menentukan jumlah bea keluar yaitu adalah tarif dikalikan dengan jumlah satuan barang dikalikan dengan harga ekspor satuan barang dikalikan dengan kurs pada saat pembelian, yaitu kurs pajak ya. Kemudian kalau spesifik, rumusnya adalah tarif per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu, dalam hal ini rupiah, dikalikan dengan jumlah satuan barang dikalikan dengan kurs ya. Kemudian komponen bea keluar itu ada 3. Yang pertama adalah tarif ya, ditetapkan berdasarkan harga referensi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah HPE atau harga patokan ekspor. Ini ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tiap bulannya. Jadi harga ekspor ya itu ditentukan atau mengacu pada harga patokan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan yang ketiga adalah kurs, yaitu nilai tukar rupiah untuk pembayaran pajak. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang barang ekspor yang dikenakan bea keluar gitu ya. Jadi tidak semua ekspor gitu ya dikenakan bea keluar gitu ya. Yang dikenakan bea keluar adalah untuk barang-barang yang merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam negeri ya. Kenapa pemerintah memberikan bea keluar untuk barang-barang tersebut ya, pada intinya tujuan pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan pasokan dalam negeri. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah contoh barang-barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 PMK 010 tahun 2017. Yang pertama adalah kulit dan kayu. Yang kedua adalah biji kakao. Yang ketiga adalah kelapa sawit, crude palm oil ya, ini minyaknya ya, minyak kelapa sawit. Kemudian dan produk turunannya. Yang ketiga adalah produk hasil pengolahan mineral. Yang keempat adalah produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Kita masuk ke contoh soal. Tuan Bandung mengekspor 20.000 square feet kulit di Samak white blue. Harga patokan ekspor yang ditetapkan adalah $4,4 per square feet. Besaran tarif bea keluar adalah 25% dan kurs pajak yang berlaku pada saat dokumen didaftarkan pada KPPBC ialah Rp13.800 per US dollar. Maka besarnya bea keluar yang harus dibayar ialah ini sedikit lebih mudah ya dibandingkan dengan bea keluar tadi. Nah, yang sudah diketahui tadi kan tarif bea keluarnya 25%, kemudian jumlah barangnya 20.000 square feet, harga ekspornya 4,4 US dollar per square feet, kemudian kursnya 13.800. Oke, kemudian ini kita cari bea keluarnya yaitu tarif dikalikan dengan jumlah satuan barang dikalikan dengan harga ekspor satuan barang dikalikan dengan kurs. Tarifnya 25%, kemudian jumlah barangnya 20.000, kemudian harga ekspor untuk satuan barangnya adalah 4,4, ini untuk satuan barang ya, 4,4 dikalikan dengan kursnya 13.800, maka didapat bea keluarnya adalah Rp303.600.000. Oke, demikianlah tadi hasil pembahasan kita tentang konsep umum dan aplikasi tarif kepabeanan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan ke grup WhatsApp kita. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.